Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yasin tahlil bersama bimbingan bulanan di RT04 ini, yang insya Allah dalam acara ini, dalam majelis ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadikan catatan amal ibadah kebaikan buat kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat, dan juga para syafi'in ataupun para alim, ulama, ustadz, ustazah yang istiqomah berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum banyak bicara Pak ya, saya mohon maaf di depan, karena tentunya di sini lebih banyak pantas dan menyampaikan tausiah Pak. Kalau saya tuh punya bercanda doang, kalau tausiahnya nggak cocok. Entah ini bawaan pembicara saya nggak tahu, dan saya hanya berbaik sangka ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ingin menyampaikan hal-hal baik di lingkungan ini melalui mulut saya Pak ya. Jadi kalaupun ada salahnya saya mohon maaf. Kalau ada baiknya ya diterima. Kalaupun tidak ingin mendengarkan ya bukan masalah ya. Santai saja Pak. Sekedar saya ingin bercerita. Jadi ini selevel, ada suatu ketika itu Kanjeng Nabi bincang-bincang sama malaikat Jibril Pak ya. Ini ngobrol, tapi nggak sambil rokok saya sama Pak Lugito seperti itu, enggak. Bincang-bincangnya enggak sambil rokok, enggak sambil ngopi. Lain ya, levelnya lain sekali. Ya. Jadi kanjeng Nabi ini bincang-bincang sama malaikat Jibril, yang mana di sela-sela bincangannya itu banyak. Kemudian malaikat Jibril ini ngomong ke kanjeng Nabi bahwa dia sendiri pun yakin, masih ragu di akhir-akhir nanti dia itu apakah durhaka kepada Allah atau tidak. Tadi dia karena belum mendapat jaminan, dia ragu, dia takut kalau di akhir-akhir hayatnya nanti, jadi malaikat Jibril pun sudah mati Pak nanti Pak. Dia ragu apakah nanti di akhir-akhirnya dia durhaka kepada Allah. Dia sampaikan kepada Nabi. Begitupun kanjeng Nabi, begitupun aku malaikat Jibril, aku sendiri pun tidak bisa menjamin diriku apakah nanti di akhir itu aku durhaka kepada Allah. Ya, ketika itu datang malaikat Israfil. Malaikat Israfil apa Pak tugasnya? Ya, peniup sangkakala. Dan kemudian datang malaikat Israfil, yang pada saat itu tuh malaikat Jibril sangat ketakutan Pak. Karena apa? Yang mana malaikat Jibril ini tahu malaikat Israfil ini hanya datang satu kali seharusnya, yaitu pada saat mau kiamat, mau meniup sangkakala. Nah, malaikat Israfil datang, malaikat Jibril sudah ketakutan. Intinya
Ada apa? Dalam hati itu bertanya-tanya, ada apa kok nyampe malaikat Israfil datang? Kemudian malaikat Israfil menyampaikan kepada Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril bahwa kalian sudah dijamin oleh Allah, kalian tidak akan durhaka sampai akhir, selamanya tidak akan durhaka. Malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi ini tidak akan durhaka, Pak. Jadi jamin lah. Ketika itu mendapatkan jaminan dari Allah. Dan terus apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya untuk diri kita, apakah kita sudah dapat jaminan itu? Kalau kita bercerita tentang zaman-zaman dulu itu enak. Sahabat ini disabdakan Kanjeng Nabi, oh masuk surga. Sahabat ini disabdakan Kanjeng Nabi masuk surga. Yang ikut perang ini disabdakan Kanjeng Nabi masuk surga. Lah kita, Pak, gak ada Kanjeng Nabi bersabda, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak lu kita masuk surga." Pernah dengar, Pak ya? Belum pernah. Makanya Amin toh. Itu amin. makanya kita tidak ada yang menjamin. Apakah kiai yang pasti masuk surga? Belum tentu. Para kiai pun kalau bercerita seperti Abu Haji, dia bilang yang ngeri itu ulama, ngeri kalau di akhir hayatnya ternyata su'ul khatimah. Ulama lama jadi orang alim ibadah siang malam ngajar santri berapa ribu santri, tapi di akhir hayatnya ternyata dia bermaksiat kepada Allah, su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, Pak, kita hanya mampu berupaya, kita mampu berusaha, dan kita hanya mampu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha, kalaupun masih berat, kita punya Allah, Pak. Siapa yang mengendalikan kita? Allah. Jadi kalau kita berat, ya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau kita berat, kalau kita susah kayak gitu. Mending, Pak, orang yang ingat tapi belum bisa tapi ingat itu mending. Karena ada orang yang justru bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan kedurhaannya, itu ada, Pak. Ada kayak gitu. Mabuk, berzina dengan wanita, bangga dipamerkan, menjadi kebanggaan itu yang masya Allah. Jadi sebuah nasihat buat diri pribadi, tidak ada yang menjamin kita, Pak. Tidak ada yang tahu. Intinya kita sama-sama tidak tahu. Kita hanya mampu saling menasihati. Jadi majelis seperti ini, acara seperti ini termasuk yang paling utama yang bisa kita masukkan, saling menasihati. Karena nggak mungkin kalau kita berdakwah seperti zamannya Kanjeng Nabi seperti itu dulu, seperti terus rumah ke rumah ngobrol sampai satu persatu, nggak mungkin. Cuma melalui wadah seperti ini. Jadi apa upaya kita, Pak? Ada 3 hubungan yang harus kita jaga agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat kita upayakan yaitu 3 hubungan, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, yaitu ubudiyah, ibadah, sholat, puasa, haji. Seperti itu, Pak. Terus ada kedua yaitu hubungan dengan manusia, hablum minannas, hubungan sosial dengan manusia, itu ghairu madhah. Itu pun harus kita jaga, Pak, karena nggak cukup kita sholat puasa tapi dengan tetangga kok crash, punya hutang nggak mau tahu, crash 3 hari berlebihan, terlalu baperan kata Pak Lukito, itu nggak baik, Pak. Jadi makanya kita tuh nanti di yaumul hisab itu, di hari pertimbangan tuh ruwetnya masya Allah, Pak. Hubungan kenal semua kayak gini tadi pertemukan semua, Pak, insya Allah. Oh ada masalah apa dengan si ini dengan ini, ada dipertemukan, Pak. Yang kedua itu hablum minal alam, hubungan dengan alam, termasuk dengan binatang, lingkungan, segala. Kita pernah mendengar seorang wanita pelaju yang masuk surga dengan ridha Allah hanya dengan menolong seekor anjing yang kehausan. Kita pernah dengar seseorang yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing yang tidak dikasih makan hingga ia mati kucingnya. Masya Allah, Pak. Jadi ridha Allah itu kita nggak ada yang tahu. Ya serah Allah, namanya ridha Allah, dia berkuasa atas segala sesuatu, gitu, Pak. Ya mungkin hikmah yang bisa kita ambil ataupun intinya
kita tetap jaga hubungan dengan Allah, kita juga jaga dengan manusia, kita jaga dengan alam. Karena Allah pun inti kata itu udah, kalau manusia urusan dengan manusia itu ya udah urusan kamu selesaikan. Allah enak, kalau urusan dengan Allah tuh lebih enak mah, istighfar, sholat, tobat, gampang. Tapi kok yang berat itu hubungan dengan sama manusia Pak. Yang kadang kita menyepelekan, urusannya sholat, puasa, rajin segala hal, tapi dengan manusianya nggak diurus. Kayak gitu Pak. Makanya Kanjeng Nabi pun sampai nggak mau mensolati orang yang masih punya hutang, karena itu hubungan manusia dengan manusia termasuk dalam qablu minan nas. Makanya jangan sampai kita ya, maksimalnya kalaupun ada masalah 3 hari lah, marah-marahan ya cukuplah, jangan sampai berlama-lama, jangan sampai keluar hati. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Adapun benarnya datangnya dari pribadi, salah dari kebodohan, adapun benarnya datangnya dari Allah, segala kesalahan dari datangnya dari diri pribadi yang kurang berilmu, kurang belajar, kurang bimbingan, mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.